Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kids. Ketemu lagi dengan Bu Linda. Mudah-mudahan hari ini juga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal yang sudah pernah kalian kerjakan tetapi belum tahu apakah jawaban kalian benar atau salah. Nah, dilanjutkan yang part 1 itu kita membahas yang di buku mozaik halaman 2, halaman 4, dan yang GLB. Hari ini kita akan membahas yang uji kompetensi 1. Sebelum masuk ke pembahasan, kalian jangan lupa menonton video ini sampai akhir ya, karena mungkin dari beberapa soal latihan ini nanti akan ada yang dimasukkan ke soal PTS. Oke, langsung saja ya. Soal ini terdiri dari 15 nomor yang diuji kompetensi 1 yang pernah Bu Linda kasih, tetapi yang dibahas di part kali ini hanya sampai 7 nomor saja, dan itu nomornya random ya. Semua soal ada di buku mozaik, jadi kalian tidak usah menulisnya, tinggal disimak baik-baik dan diingat bagaimana cara menjawabnya ya. Oke, nomor 1, sebuah benda dilempar vertikal ke atas. Gerak yang dialami oleh benda tersebut adalah, nah ini pernah dibahas di materi ya. Nih, kalau misalkan ada seseorang yang melemparkan benda, di sini bendanya koin, dilempar ke atas, maka gerakannya itu dimulai dari gerakan yang cepat, karena kita dorong pakai tenaga ya, tak cepat sampai akhirnya di titik tertentu, kecepatannya itu akan melambat dan dia berhenti. Kalau berhenti, artinya dari cepat ke berhenti itu ada perlambatan. Nah, berarti kita tinggal mencari kata kuncinya yang perlambatan. Di antara opsi-opsi jawaban ini, yang A, gerak lurus beraturan, GLB gak mungkin. Kemudian yang B, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB diperlambat. Nah, berarti itu ya, satu-satunya opsi jawaban yang ada kata kunci diperlambat. Kita lihat jawabannya apakah benar atau salah. Ya, betul ya, jawabannya adalah B. GLBB diperlambat. Next ke pertanyaan berikutnya. Nomor 2. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri dari gerak lurus beraturan adalah, nah, kalau gerak lurus beraturan berarti kata kuncinya dia tidak ada perubahan kecepatan. Coba dilihat. Opsi A, kecepatannya berubah secara beraturan. Tidak ada perubahan kecepatan, berarti yang opsi A salah. Yang B, perubahan posisi selalu tetap dalam selang waktu tertentu. Belum tahu ya benar atau salah. Kemudian yang C, perubahan posisinya tidak tetap setiap saat. Kalau tidak tetap setiap saat berarti berubah-ubah, sama aja dengan opsi yang A. Sekarang opsi yang D, percepatannya selalu tetap setiap saat. Untuk percepatan selalu tetap setiap saat itu adalah ciri utama dari GLBB. GLBB itu yang berubah beraturan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Kita lihat apakah benar atau salah yang B ya. Oke, betul ya, jawabannya adalah B. Next. Oke. Pertanyaan nomor 4. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Pernyataan yang berkaitan dengan hal tersebut diberikan sebagai berikut. Ada pernyataan 1 sampai pernyataan 3. Nah, yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar adalah nomor berapa. Gini ya, jika ada sebuah benda, di sini bendanya mobil, dia memiliki kecepatan 20 meter per sekon. Artinya setiap sekon atau setiap detik, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan 20 meter. Jawabannya adalah 2 saja. Kita lihat yang nomor 1. Dalam selang waktu 20 detik, mobil menempuh jarak 1 meter. Dalam 20 detik menempuh 1 meter. Ini nggak ada di kalimat yang ke-1, maka salah. Terus jarak yang ditempuh mobil setelah 2 detik adalah 40 meter. Betul. Kalau 1 detik dia menempuh 20 meter, maka kalau 2 berarti tinggal dikalikan 2. 2 dikali 20 jadi 40 meter. Maka yang 2 betul. Kita lihat yang ketiga. Kecepatan mobil setelah 2 detik adalah 40 meter per sekon. Di sini kecepatannya bukan jaraknya. Kalau tadi jaraknya berarti betul. Kalau kecepatannya kalau berubah berarti dia bukan GLB, tapi GLBB. Kecepatannya berubah berarti bukan 20 meter per sekon. Ya, berarti jawaban yang tepat betul 2 saja. Kita lihat pembahasannya tuh. Kecepatan V-nya 20 meter per sekon artinya 20 meter per 1 detik. Kalau 2 detik berarti kecepatannya jadi 40 meter. Gitu ya. Paham? Mudah-mudahan bisa dipahami.
Kalau misalkan masih bingung, silakan ketik pertanyaan di kolom komentar. Next ya. Pertanyaan nomor 5. Budi pergi ke sekolah naik sepeda. Nah, jarak dari rumah Budi ke sekolah itu 1,8 km dan kecepatan sepedanya konstan. Konstan itu tetap ya, sebesar 3 meter per sekon. Jika masuk sekolah jam 7, paling lambat Budi itu harus berangkat jam berapa sih? Nah, kita tebak. Tapi bukan pakai penerawangan ya, tapi pakai hitungan. Di sini kita harus nih jawabannya 6 jam 6 lewat 50 menit. Kita lihat caranya gimana, kok bisa dapat segini. Kita lihat yang diketahuinya. Pertama, jarak dari rumah ke sekolah itu 1,8 km, tetapi kita tahu bahwa satuan di sini yang harus ada itu meter. Jadi yang 1,8 km ini kita harus rubah menjadi meter. Caranya gimana? Nah, dengan menggunakan konversi jarak ini ya. Dari kilometer, kalau kita mau ubah menjadi meter, dia itu turun sebanyak 1, 2, 3. 3 kali. Kalau turun berarti dikali. 10-nya 3 kali. Kalau 10-nya ada 3 kali, berarti jadi 1000. Nolnya ada 3 ya. Artinya, ketika kita akan mengubah 1,8 km ini menjadi meter, kita kalikan 1,8 dengan 1000. 1,8 dikali 1000 hasilnya adalah 1800 meter. Kemudian di sini kecepatannya adalah 3 meter per sekon. Tinggal tulis lagi finish. Maksudnya finish itu apa? Budi harus nyampe ke sekolah sebelum jam 7. Nah, pertanyaannya, Budi itu harus OTW jam berapa sih? Harus on the way jam berapa? Jawab. Cara menjawabnya berarti yang ditanyakan adalah waktu ya, jam berapa. Nah, rumusnya T sama dengan S per V. T itu waktu, S itu jarak, dan V itu adalah kecepatan. Dari mana rumus ini berasal? Dari segitiga rumus. Nah, segitiga rumusnya seperti ini. Kalau yang ditanyakannya adalah T, maka di sini kita lihat posisi S sama V-nya. S ada di atas, sedangkan V ada di bawah. Jadi, S yang di atas dibagi atau per V yang ada di bawah. Jadi, T sama dengan S dibagi V. Sampai situ paham ya? Kalau misal yang ditanyakan adalah V, maka rumusnya menjadi V sama dengan S dibagi T. Itu sudah saya ajarkan di pertemuan GLBB ya, seingat saya. Oke. Jadi kini kita tinggal memasukkan angka-angkanya. Di sini jaraknya dimasukkan yang meter ya. Jadi S kita ganti dengan 1800, V kita ganti dengan 3 meter per sekon. Lalu hasilnya berapa? 18 dibagi 3 itu 6, tinggal pindahkan nolnya 2. 600 sekon. Nah, 600 sekon ini biar mudah, kita harus konversikan ke menit. Kan ini sekon ya, sekon itu detik. Kita harus pindahkan ke menit. Caranya gimana? Pakai pengkonversi waktu. 1 jam itu sama dengan 60 menit, karena dia turun 1 kali. Tiap turun 1 kali itu berarti di kali. Tapi kalau misalkan naik, mohon maaf ya, jadi ini kan sekon, kita harus pindahkan ke detik. Dari detik ini nih, maaf, dari detik sini kita pindahkan ke menit. Setiap naik 1 kali, dia dibagi 60. Jadi kalau dari detik itu 1 kali naik ke menit dibagi 60. 600 dibagi 60. Hasilnya adalah 10 menit. Tuh ya. Oke. Jadi Budi harus berangkat 10 menit sebelum jam 7. Jam 7 dikurangi 10 menit berarti sama dengan 6 lewat 50 menit. Jadi jawabannya adalah B gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalkan masih belum paham, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Soal nomor 8. Pernyataan berikut yang menunjukkan benda bergerak adalah, nah, sopir terhadap kendaraan yang ditumpanginya. Kayaknya itu bukan bergerak karena sopir dan kendaraan dia sama-sama bergerak. Kalau kendaraannya berhenti ya sopirnya juga ikut berhenti. Ya berarti opsi A itu salah. Sekarang lihat opsi B. Seorang anak yang sedang berjalan terhadap baju yang dipakainya. Bajunya juga nempel ke anaknya, jadi nggak mungkin ya.
si anak itu bergerak terhadap baju atau baju bergerak terhadap anak. Berarti yang opsi B juga belum tepat. Yang C, masinis terhadap lokomotif yang dikemudikannya. Ini sama saja dengan opsi yang A, berarti kurang tepat. Maka yang paling tepat adalah D, kereta terhadap stasiun yang dilewatinya. Ini stasiun, dia diam, keretanya maju terhadap stasiun, maka jawaban yang tepat adalah D. Betul ya? Kemudian next, pertanyaan nomor 11. Sebuah mobil mengalami kebocoran oli pada saat berjalan lurus menempuh lintasan PQRS seperti pada gambar ya. Nih. Jadi dari P bergerak ke Q, ke R, kemudian terakhir ke S. Pertanyaannya, grafik kelajuan atau V, kelajuan itu sama aja dengan kecepatan ya, terhadap waktu T yang sesuai dengan gerak mobil di atas adalah yang mana nih grafiknya? Pertama, dari P ke Q, dia itu melakukan GLB, gerak lurus beraturan. Dari mana sih tahu bahwa P ke Q itu adalah GLB? Kita tahu karena, lihat, tetesannya itu jaraknya sama, sampai berakhir di Q. Karena sama, maka nanti gambarnya itu lurus ya, lurus. Kita lihat opsi yang dari P ke Q, lurusnya itu yang mana aja? Berarti A dan D. Antara A dan D ini jawaban yang paling tepat yang mana? Kita lihat lagi gerakan dari Q sampai ke R ya. Q sampai ke R itu bagaimana? Jarak titik-titik olinya itu sama juga nih. Tidak menjauh, tidak mendekat, artinya dia akan lurus juga. Tapi lihat, dibandingkan dengan P sama Q, itu jaraknya lebih dekat. Artinya dia lebih cepat daripada gerakan dari Q ke R. Maka terjadi perlambatan gerakan mobil. Di sini lihat, antara A sama D yang kira-kira menggambarkan bahwa pergerakan mobilnya itu semakin lambat. Opsi yang mana? Ya, betul ya, opsi yang D. Kan semakin lambat. Kita pastikan lagi dengan gerakan terakhir. Dari R ke S, itu titik-titiknya semakin dekat. Nih, titik-titiknya semakin dekat. Artinya, nanti grafiknya itu dari tadi melambat turun, dia akan naik. Nanti grafiknya akan bergerak naik ya. Kita lihat, ternyata betul. Maaf, ada berisik-berisik ya. Ternyata betul, dari R ke S itu dia naik. Maka jawaban yang betul adalah delta. Kita lihat apakah betul? Nah, benar. Next ya. Pertanyaan nomor 13. Sebuah bola dilempar dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon pangkat 2, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum adalah titik-titik-titik sekon atau detik. Oke, kalau misalkan kalian mau nyoba ngerjakan dulu, bisa kalian pause videonya ya. Setelah selesai mengerjakan, di play lagi. Dan jawaban yang tepat adalah A, 0,5. Dari mana 0,5 tersebut? Kita cek. Pertama, kita harus menuliskan hal-hal apa saja yang diketahui di soal. Yang ke-1, kecepatan awal, simbolnya itu adalah V0. V0 sama dengan 5 meter per sekon. Lalu yang kedua yang diketahui di soal adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu dilambangkan dengan A, bisa juga dilambangkan dengan huruf G kecil, sama aja ya. Percepatan gravitasi di sini yang diketahui, dan ini sudah pasti dan tidak akan berubah ya, karena sudah diukur dan ketetapannya seperti itu. Besarnya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Jadi kalau misalkan kalian menemukan soal yang tidak mencantumkan percepatan gravitasi, tapi di rumusnya diperlukan percepatan gravitasi, maka kalian harus langsung menuliskannya 10 saja gitu ya. Oke, yang terakhir, sebenarnya tidak ada percepatan akhir, tidak ada VT di soal. Tetapi kenapa sih saya bisa menuliskannya 0 di sini? Karena kita lihat, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum, bola dilempar ke atas, seperti pertanyaan nomor 1 tadi. Ketika dilempar dari kecepatan yang awalnya kencang, ketika mencapai ketinggian maksimum, maka benda tersebut akan berhenti. Kalau berhenti, artinya kecepatannya itu sama dengan 0. Kecepatannya sama dengan 0. Artinya Vt sama dengan 0. Makanya di sini saya tulis 0 ya. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. Jadi yang ditanyakan adalah T, karena T itu adalah simbol dari waktu. Oke, T, nah menggunakan segitiga lagi ya. T akan sama dengan delta V.
dibagi A. Delta itu apa? Delta itu yang segitiga ini ya, sama dengan perubahan. Kalau kita mau mengetahui perubahan dari suatu waktu tertentu atau perubahan dari suatu simbol tertentu, maka kita harus mengurangi yang akhir dengan awal. Nah, kita lihat jawabannya. Rumusnya tadi A sama dengan perubahan kecepatan dibagi T. Nah, pengurangan yang akhir dengan yang awal. Yang akhirnya berapa? 0. Yang awalnya 5. Bisa kok 0 dikurangi 5? Bisa, tapi nanti hasilnya jadi negatif ya. Dibagi T. T-nya itu berapa? T-nya kan nggak tahu, maka ditulis lagi T. Sedangkan di sini A-nya, percepatan gravitasinya sudah diketahui yaitu 10, maka ditulis 10. Next. Di sini T-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Ya, kalau tadinya dia ada di pembagian di bawah tuh si T-nya, kita pindah ke ruas kiri, maka nanti dari pembagian dia akan dikali. 10 dikali T itu jadi 10T, maka saya tulis 10T. Sama dengan 0 dikurangi 5 itu negatif 5. Di sini kita punya 10T, di sini kita punya negatif 5. Bagaimana caranya? Nah, karena yang ditanyakan adalah T-nya saja, maka yang 10 ini juga harus pindah. Pindah ke mana? Ke ruas kanan. Kalau berpindah, tadinya di sini perkalian, berpindah ke ruas kanan, dia jadi kebalikannya, jadi dibagi. Maka T sama dengan negatif 5 yang tetap berada pada posisinya dibagi dengan ini, angka 10. Negatif 5 dibagi dengan 10 itu harusnya di sini ditulis negatif 0,5 ya. Jawaban yang tepat adalah negatif 0,5, tetapi karena di sini yang ditanyakan adalah waktu untuk menempuh ketinggian maksimum, maka tidak ada waktu yang negatif 0,5, maka kalian tulis tetap 0,5. Jawabannya adalah A. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekian video pembahasan kali ini. Nanti dari nomor 17 sampai nomor terakhir dibahas di video part berikutnya ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam mempersiapkan pembelajaran sebelum PTS IPA, karena PTS IPA nanti kita akan laksanakan hari Senin tanggal 14 September. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kids.